Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana walhamdulillahi ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan di majelis ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu mengalir tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya dan kita ikuti segenap sunnah-sunnah. Kita awali kajian kita dengan baca lafaz basmalah bersama. Bismillah. Kita sampai di ayat 87 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا الله لا إله إلا هو Allah la ilaha, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah, illallah, illa huwa, kecuali Dia. La yajma'annakum, Dia benar-benar akan mengumpulkan kalian ila yaumil qiyamati, menuju hari kiamat. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Waman, dan tidak ada orang asdaqu, yang lebih benar minallahi, daripada Allah, hadisan, ucapannya. Dan tidak ada seorang pun yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Fama lakum, maka mengapa, ada apa dengan kalian?
fil munafiqina, terkait dengan orang-orang munafik, fi'atain, kalian terpecah menjadi dua golongan. Wallahu, sedangkan Allah, arkasahum, menjatuhkan mereka, bima kasabu, karena sebab dosa yang mereka kerjakan. Aturiduna, apakah kalian ingin, antahdu, memberikan hidayah, man, kepada seseorang, adallallah, yang telah disesatkan oleh Allah. Waman, dan barang siapa, yudlilillahu, yang Allah telah menyesatkannya, falan tajida lahu, maka tidak akan engkau dapati untuknya, sabilan, jalan. Waddu, mereka ingin, lau takfuruna, sekiranya kalian kafir, kama kafaru, sebagaimana mereka telah kafir. Fatakununa, lalu kalian semuanya menjadi sawaan, sama dengan mereka. Fala tattakhidu, maka janganlah kalian mengambil minhum, dari golongan mereka, awliya'a, sebagai teman-teman dekat atau orang-orang kepercayaan, hatta yuhajiru fi sabilillah, hingga mereka mau berhijrah di jalan Allah. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, fakhuduhum, maka siksalah mereka. Waqtuluhum, dan perangilah mereka. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian mendapati mereka. Wala tattakhidu, dan janganlah kalian mengambil minhum, dari mereka, waliyan, teman dekat, wala nasiran, dan tidak pula penolong. Baik, kita kaji 3 ayat dulu ya. Ini cukup panjang. Ayat 90 kita tunda untuk pertemuan pekan depan. Baik, jemaah sekalian, kita baca tafsir ayat 87. Allahu la ma'buda bihaqqin ghairuhu. Allah, tidak ada zat yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. La yajma'anna awwalakum wa akhirakum yaumal qiyamati alladzi la raiba fihi alladzi la syakka fihi. Dia, Allah, benar-benar mengumpulkan kalian, baik generasi yang awal, yang pertama, maupun generasi yang terakhir, pada hari kiamat, yang hari itu tidak akan sedikit pun ada keraguan. Li mujazatikum ala a'malikum, untuk memberikan balasan kepada kalian atas amal perbuatan kalian. Wala ahada asdaqu hadisan min Allah, dan tidak ada seorang pun yang lebih benar ucapannya daripada Allah. Pertama, Allah mensifati dirinya bahwa Dia itu la ilaha. La ilaha, maksud ilah itu adalah sesembahan. Allah itu adalah zat satu-satunya yang berhak disembah. Berhak itu maksudnya beribadah kepadanya itu menjadi sesuatu yang seharusnya, sesuatu yang sudah selayaknya, yang sudah sewajarnya. Kalau menyembah selain Dia, itu bukan sesuatu yang selayaknya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu layak disembah? Karena Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Dialah yang menciptakan alam semesta yang kita tempati saat ini. Dan Dialah yang menghidupkan serta mematikan kita. Jadi zat yang memiliki kekuatan seperti itulah yang layak disembah.
Itu makna la ilaha illahu. Tidak ada ilah, tidak ada zat yang wajib disembah kecuali Dia. Nah, di poin inilah kemudian Rasul itu, semua Rasul itu berseteru dengan kaumnya. Sampai ada yang diusir seperti Nabi kita, ada yang hampir saja dibunuh, bahkan ada yang sudah dibunuh seperti Nabi Zakaria. Ada yang sampai kemudian harus meninggalkan negerinya. Selain Nabi kita adalah Nabi Musa alaihissalam. Itu karena persoalan ini. Makanya para ulama mengatakan, kalau dalam persoalan eksistensi Tuhan, keyakinan bahwa Tuhan itu ada, itu mungkin Rasul, para Nabi itu tidak mungkin dimusuhi kaumnya. Karena rata-rata orang itu mempercayai Tuhan itu ada. Jadi hampir semua orang percaya kalau Tuhan itu ada. Tapi untuk kita ajak menyembah Tuhan yang sama, itu tidak semua orang mau. Tidak semua orang mau percaya dengan kita. Jadi kalau percaya Tuhan itu semua orang percaya. Hatta orang komunis itu kalau kita ajak bincang itu yakin kalau Tuhan itu ada. Tapi ketika kita ajak, ayo menyembah kepada Tuhan yang sama. Ta'alau ila kalimatin sawa, mari menuju kalimat yang sama. Alla na'budu illallah, jangan menyembah kecuali Allah. Itu manusia akan menolak. Bahkan mayoritas sampai hari ini masih menolak. Karena umat Islam itu dari 7 miliar manusia itu cuma 1,5 miliar. Artinya ada 5,5 miliar itu menolak menyembah Allah. Berarti mayoritas manusia itu tidak mau menjadi hamba Allah. Nah, disinilah kemudian para nabi, para rasul dimusuhi. Termasuk para ulama, para kiai, para masyayikh, para mubalik dimusuhi oleh sebagian orang. Sampai-sampai ada yang ditikam, ditusuk seperti Syekh Ali Jabir kemarin itu. Itu kan karena ajakan mereka untuk menyembah Allah semata, untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah. Yakin yang nusuk itu juga percaya Tuhan, yakin. Yang nyuruh juga percaya Tuhan. Tapi Tuhannya beda dengan kita. Tuhannya beda dengan kita. Maka di sini kemudian para ulama mengatakan, di poin inilah hampir semua nabi itu berseteru dengan kaumnya. Di poin inilah hampir semua nabi dan rasul itu dimusuhi oleh kaumnya. Yaitu ketika mereka mengajak untuk menyembah Allah semata. Ini jelas ya, makna Allahu la ilaha illa hu. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Yang kedua, di sini ada informasi yang ditakkid oleh Allah, betul-betul ditekankan betul dengan menggunakan lam taukid dan nun taukid. La yajma'annakum. Lamnya itu dalam nahwu disebut lamut takkid, lamut taukid. Yajma'annakum, nunnya itu nun taukid. Untuk memberikan satu pelajaran, satu isyarat kepada kita bahwa Allah benar-benar akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Benar-benar semua manusia akan dikumpulkan. Semua manusia. Bahkan para ulama mengatakan tidak hanya manusia, termasuk bangsa jin, semuanya dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat. Nah, informasi ini kenapa diberi penekanan lam taukid dan nun taukid? Perlu ditekankan dengan benar-benar Dia akan mengumpulkan kalian. Karena rata-rata manusia itu tidak mempercayai adanya kiamat.
Bahkan sebagian besar manusia, orang-orang ateis, orang-orang komunis, orang Hindu, Buddha itu tidak percaya kiamat itu, tidak percaya. Setelah manusia teronggok menjadi bangkai, jadi tulang belulang, kembali ke tanah, tidak mungkin dibangkitkan lagi. Hari kebangkitan itu adalah hari yang paling didustakan orang-orang kafir. Paling tidak dipercayai. Manusia jadi tulang belulang, bahkan jadi tanah sebagiannya kok. Bisa dibangkitkan kembali. Mereka lupa kalau dulu mereka itu tidak ada. Lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insani lam yakun hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dulu mereka itu tidak ada. Kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diadakannya pun dari barang yang sepele, yaitu setetes air mani, setetes. Setetes itu pun yang jadi hanya satu kromosom. Hanya satu kromosom itu. Bahasa kita satu partikel saja. Dari setetes air mani itu tidak semuanya membuahi ovum. Hanya satu kromosom saja itu. Lupa. Itu manusia. Maka di sini oleh Allah Subhanahu wa taala ditekankan kata bantu, lam taukid dan nun taukid. Agar kita percaya bahwa hari kebangkitan itu benar-benar ada. Jelas ini informasi Pak ya. Jadi kita sebagai orang beriman itu mesti meyakini hari kebangkitan itu pasti. Karena di antara rukun iman itu percaya kepada hari akhir, kepada hari kiamat, hari kebangkitan. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala ditekankan di situ, la yajma'annakum. Lamnya itu lam taukid, nunnya juga nun taukid, yang fungsinya dalam bahasa Arab itu untuk menekankan satu ucapan. Kenapa satu kalimat itu ditekankan seperti itu? Karena pendengar itu bisa jadi tidak percaya. Jadi ada kemungkinan besar pendengar atau yang menyimak Quran itu tidak percaya. Sehingga kemudian perlu ditekankan seperti itu. Jelas ya? Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih ditambahi itu satu sifat yang lain. La raiba fi. La raiba tadi dikatakan la syakka, yang tidak ada sedikit pun keraguan fihi, tentang hari kiamat itu. Artinya pasti tiba. Hari kebangkitan itu pasti datang. Kalian percaya maupun tidak, kata Allah, pasti datang. Itu saking pentingnya hari itu, maka kita diingatkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tema Al-Qur'an yang paling sering diulang itu tema tentang hari kiamat. Bahkan ada surat khusus namanya surat Al-Qiyamah. Ada surat Al-Qari'ah, ada surat Al-Haqqah dan seterusnya. Itu menceritakan kiamat secara khusus. Saking pentingnya tema tentang kiamat. Ya, jadi kan pahami yang namanya kiamat itu yang mana? Yang namanya kiamat itu yang mana, Pak? Apakah hari kehancuran dunia ataukah hari di mana kita dikumpulkan di mahsyar? Yang mana itu? Kalau jenengan selama ini pahami yang namanya kiamat itu hari apa itu? Hari kehancuran. Benar itu? Hari kiamat itu hari kehancuran alam semesta. Ya. Oh. Terus kata al-qiyamah itu. Itu maknanya apa tuh? Al-qiyamah itu. Ini kan ada kalimat ila yaumil qiyamati. Qiyamah itu maknanya apa? Berdiri.
Beda. Hari berdiri. Hari kehancuran alam semesta itu terjadi hari apa? Kalau alam semesta hancur itu kira-kira ada yang bisa berdiri enggak? Enggak bisa. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara. Kamu akan lihat manusia itu seperti orang mabuk, sempoyongan, jatuh bergelimpangan. Berarti enggak cocok. Kan disebut hari kiamat, hari berdiri kok, malah manusia bergelimpangan. Hah? Kan masih ada sebutannya hari Jumat itu. Kiamat tuh nggak ada sebutannya loh, nggak ada namanya hari itu. Disebutnya Yaumul Akhir, hari terakhir. Nah, di sini perlu kita tahqiq itu, perlu kita pahami. Nah, selama ini kita pahami kiamat itu hari kehancuran alam semesta. Enggak. Kiamat itu adalah hari di mana sampeyan semua disuruh berdiri di mahsyar itu, menunggu. Nanti ada yaumul ba'si, hari dibangkitkan. Ya. Nanti ada yang disebut dengan al-haqqah, hari ditiupkan sangkakala. Itu beda-beda itu. Nah, kita pukul rata, kita manai sama kiamat semua itu. Gitu. Al-Qari'ah itu hari ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan suara yang menggelegar, yang keras. Terus hancurlah alam semesta. Nah, beda lagi kan nama harinya itu. Nah, kiamat sendiri itu maknanya berdiri, hari berdiri. Ketika manusia disuruh Allah berdiri, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu ketika manusia semua berdiri menghadap Rabbul Alamin. Semuanya, tidak terkecuali, semua berdiri. Tidak ada yang duduk, semua berdiri. Tadi disebutkan limujazatikum, untuk menunggu balasan masing-masing ala a'malikum, atas amal perbuatan kalian. Jadi berdirinya itu untuk menunggu keputusan Allah. Apakah akan dibalasi surga atau dibalasi neraka? Pengadilan itu yang disebut yaumul qiyamah. Paham? Itu disebut dengan yaumul qiyamah. Jelas. Dan hari itu disebutkan Allah dalam banyak ayat. Nanti di akhir surat An-Naba juga disebutkan lagi. Berdiri. Berdirinya berbaris-baris, termasuk malaikat itu nanti berdiri. Ya, berbaris-baris. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Ini perhatikan sebenarnya. Saking pentingnya urusan kiamat itu sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya yang paling asasi, yaitu asdaqu haditsan, bahwa dia itu zat yang paling benar ucapannya. Termasuk ketika dia mengabarkan kepada kita tentang kiamat, itu ucapannya hak, shadiq, benar, tidak mungkin dusta. Itu sekali lagi agar kita percaya. Maka disebutkan waman asdaqu minallahi haditsa, siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah. Man di situ sebenarnya maknanya bukan siapa, tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Zat sejujur Allah itu tidak ada. Tidak ada zat sehak Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Setiap yang diucapkan itu benar, termasuk ketika dia mengabarkan tentang hari kiamat. Ya, jadi saking didustakannya kiamat itu sampai begitu Allah itu menceritakannya itu. Ya, karena rata-rata manusia itu mendustakan. Jadi kan tahu efek ketika orang tidak percaya datangnya kiamat itu. Jadi kan tahu. Ketika manusia tidak percaya hari kebangkitan, tidak percaya yaumul hisab, percaya hari kiamat, tidak percaya dengan hari pembalasan, itu kira-kira efeknya apa?
Dia akan berbuat semena-mena. Dia akan dolim sendolim-dolimnya. Dia akan jahat sejahat-jahatnya karena dia tidak yakin dibalas oleh Allah. Tapi orang beriman tidak, karena dia tahu ada hari pengadilan itu di akhirat, ada hari pembalasan, ada hari perhitungan amal. Maka ketika dia berbuat sesuatu, dia perhitungkan, dia hati-hati. Dia tidak mungkin berbuat sembrono, sembarangan, tidak mungkin, karena dia yakin datangnya hari itu. Nah, jadi keyakinan kepada kiamat itu akan mengontrol amal kita menjadi teratur, terukur, dan dalam koridor yang benar. Jasad itu. Disinilah jenengan akan tahu bedanya orang beriman dengan orang kafir itu di situ. Orang beriman tuh dibatasi oleh Allah. Tidak boleh orang beriman liar semau-maunya, nggak boleh. Tapi orang kafir, dia akan berbuat semena-mena, sedolim-dolimnya, sejahat-jahatnya, karena dia tidak ada sedikit pun keyakinan dalam dirinya kalau ada pembalasan. Maka lihat bagaimana orang-orang Myanmar itu berbuat jahat terhadap orang-orang Rohingya itu. Lihat, ya, orang dibantai sedemikian rupa tanpa peri kemanusiaan itu. Pelakunya siapa? Orang Hindu Buddha. Pelakunya siapa? Orang kafir. Orang kafir. Yang bisa berbuat sekeji itu hanya orang yang tidak bertuhan, yang tidak percaya dengan kiamat, yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Makanya sedangkan ketika mengkaji agama mereka, jenengan kan akan menemukan satu konsep yang namanya reinkarnasi. Pernah dengar? Reinkarnasi itu gimana konsepnya itu? Hah? Daur ulang itu. Manusia itu daur ulang. Kalau sekarang manusia, nanti pada zaman yang lain ketika dia diwujudkan kembali bisa jadi monyet. Ya kan? Nanti bisa jadi kadal. Terus bisa jadi manusia lagi. Itu sebenarnya satu konsep untuk melarikan diri dari kiamat. Karena mereka tidak percaya dengan kiamat, maka mereka menawarkan konsep manusia itu tidak dibangkitkan kok, tidak diadili, nggak dihukum, dia akan didaur ulang. Itu konsep reinkarnasi yang diyakini oleh mereka itu. Makanya kalau jahat ya sejahat-jahatnya itu. Seperti yang sudah kita lihat. Ya, termasuk orang-orang komunis itu. Di Burma maupun di Vietnam maupun di Kamboja. Yang dilakukan orang komunis termasuk di Indonesia itu kan nggak terhitung jumlahnya itu. Karena mereka tidak bertuhan. Yang kedua karena mereka hari kiamat. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Baik, kita teruskan. Fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Ayat ini ada sababun nuzulnya. Jadi ada sebab turunnya ayat. Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini turun terkait dengan keterpecahan para sahabat Nabi mensikapi orang munafik. Saat Abdullah bin Ubay bin Salul mengajak kembali 300 orang pergi kembali pulang ke Madinah. Bukan pergi ya, pulang ke Madinah. Tidak jadi melanjutkan perjalanan ke Uhud untuk berperang bersama Nabi. Jadi ceritanya itu ketika perang Uhud, pasukan itu awalnya berjumlah 1000 orang. Dari Madinah itu 1000 orang. Tapi di tengah perjalanan Abdullah bin Ubay bin Salul
Ini kepalanya orang munafik ini. Memprovokasi orang-orang yang lemah iman, yang munafik, yang dalam hatinya ada penyakit, diprovokasi. Ngapain kalian ikut bersama Muhammad? Ini bukan urusan kita. Perang ini bukan perang kita. Tidak ada untungnya untuk kita itu. Diprovokasi terus. Udah kita balik aja ke Madinah. Nah karena provokasi itu 300 orang memutuskan untuk kembali ke Madinah. Gak jadi melanjutkan perjalanan, ikut perang bersama Nabi. Berarti pasukan Nabi tinggal 700. 700 pasukan inilah yang nanti menghadapi 3.000 orang kafir Quraisy. Jadi 700 menghadapi 3.000. Yang 300 diajak pulang ke Madinah. Nah, ketika para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ada pembelotan itu, maka mereka berselisih pendapat. Sebagian sahabat mengatakan naqtuluhum, udah kita perangi mereka nanti sepulang kita dari Uhud. Kita perangi mereka. Kita bunuh mereka itu, orang-orang yang membelot itu. Sebagian yang lain mengatakan jangan, bagaimanapun mereka statusnya Islam. Jangan kita perangi, biarkan saja mereka itu. Nah, sikap yang terpecah belah seperti itu ditegur oleh Allah. Allah menegur, fama lakum fil munafiqina fi'ataini. Kenapa kalian terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Tidak boleh. Maka orang Islam itu, Bapak Ibu sekalian, wajib bersatu. Wajib bersatu, wajib satu kata. Jangan sampai kemudian kita itu bersilang pendapat. Berbeda pendapat dalam soal menghadapi orang munafik. Karena sekali kita ada perbedaan pendapat, orang munafik makin leluasa. Contohnya kondisi kita saat-saat ini itu. Kenapa sampai orang berani nusuk Syekh Ali Jabir itu di depan banyak orang? Ketika kajian di situ mungkin nggak cuma ratusan ya, ribuan orang, kok berani dia nusuk? Itu karena mereka tahu selama ini kalau ada tokohnya yang dihina, itu umat Islam terpecah jadi dua. Tahu, yang satu mengatakan ayo kita tuntut, kita minta agar diadili. Yang satu bilang sudahlah, maafkan saja, kita kan umat yang moderat, Islam itu kan rahmatan lil alamin, ya tak? Terpecah jadi dua. Nah, sikap yang begitu tidak boleh. Umat Islam itu mesti bersatu, harus satu kata. Menghadapi orang munafik itu harus satu kata. Termasuk menghadapi orang kafir itu harus satu kata. Karena kalau kita terpecah belah itu kita bisa diadu domba, dan sekarang terjadi. Yang satu dikelompokkan menjadi Islam radikal, yang satu dikelompokkan menjadi Islam moderat. Itu kan pengkelompokan itu sebenarnya cara mereka mengadu domba kita. Tidak ada ceritanya kok Islam itu disebut radikal atau moderat, itu tidak ada. Islam ya Islam. Islam ya Islam, nggak ada embel-embelnya. Islam itu di waktu tertentu bisa sangat radikal, tapi di waktu yang lain bisa sangat moderat, tergantung kondisinya. Sejak kapan Islam dipecah-pecah begitu? Sejak kita tidak bersatu. Paham? Tahu kalau ada embel-embel ini Islam radikal, ciri-cirinya begini-begini. Itu cara orang kafir untuk memecah belah kita. Ini Islam moderat, ada istilah lain. Ini Islam sumbu pendek. Ini Islam tanpa sumbu. Begitu? Pokoknya istilah-istilah seperti itu sengaja dilontarkan orang-orang kafir lewat agen-agennya, yaitu orang-orang munafik, agar kita itu berpecah belah. Ya, tadi saya tanya, sejak kapan sih ada embel-embel Islam ini radikal, ini Islam moderat? Tidak ada ceritanya. Islam gak Islam. Dari dulu namanya Islam itu ya agama yang sama, tergantung kondisinya. Saudara kita di Palestina itu karena membela diri, mengajak umat Islam di sana berjihad,
disebut radikal. Apakah tepat? Ya tidak tepat lah. Wong negaranya dijajah, hartanya dirampas, tanahnya dicaplok, anak istrinya dibunuh. Masa tidak boleh membela diri? Sejak kapan orang yang membela dirinya, menjaga kehormatannya, mempertahankan hartanya disebut radikal? Itu kan belakangan ini saja. Gitu. Coba ada orang masuk rumah jenengan, merampok rumah jenengan, anak istri jenengan dibunuh, kemudian jenengan membela diri, melawan orang itu. Jenengan dituduh orang sekampung, jenengan yang radikal. Coba, yang bodoh siapa itu? Yang nuduh jelas. Wong ini posisi membela diri kok dikatakan radikal. Ya ini juga ucapan-ucapan sebagian pejabat kita, termasuk kemarin terakhir itu Bapak Menteri Agama itu juga kurang bijaksana. Ya, kurang bijaksana. Ketika mengatakan anak-anak yang berpenampilan apa itu istilahnya kemarin Mas? Good looking, berpenampilan keren lah, bagus itu berpotensi menjadi orang-orang radikal. Itu kan pernyataan yang tidak bijak, belas tidak bijak. Ya kita menyayangkan bahwa ada pejabat setingkat menteri ucapannya seperti itu. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan. Ternyata yang mukanya jelek itu yang nusuk Syekh Ali Jabir. Itu God looking kan? Yang penampilannya God ya. Itu yang radikal. Yang ditusuk seorang ulama yang selama ini terkenal moderat. Yang gitu. Kacau balau. Maka jangan mau dipecah belah dengan istilah-istilah begitu. Kapan kita kenceng, kapan kita lembut, itu sudah ada aturannya. Sudah ada panduannya di dalam syariat, sudah ada pedomannya. Tidak usah diajari orang kafir. Kita sudah lebih paham daripada mereka. Orang-orang Eropa itu memang orang-orang yang ingatannya pendek. Amerika, Eropa itu ingatannya pendek, otaknya itu kecil. Otaknya udang. Ya mungkin karena tidak pernah makan tempe itu jadi otaknya itu kecil, mudah lupa. Berapa lama mereka menjajah Indonesia dan berapa orang yang dibantai selama mereka menjajah Indonesia? Baru Belanda. Gitu? Berapa lama Inggris menjajah India, menjajah Malaysia dan sekitarnya itu? Dan berapa orang yang dibunuh dibantai? Prancis, berapa lama menjajah Tunis, Aljazair? Berapa ribu orang yang dibantai? Amerika ketika menjajah Irak, menjajah Afghanistan itu berapa ribu orang yang dibantai? Sekarang mereka menuduh umat Islam yang radikal. Coba itu kan memutarbalikkan fakta. Maka dalam konteks seperti itu Bapak Ibu, umat Islam itu tidak boleh terpecah belah. Yang radikal itu mereka, bukan kita. Tidak ada orang Islam itu dengan segenap variannya itu ya, macam-macamnya itu tidak ada yang radikal. Tidak ada. Maka jangan terjebak itu. Tidak boleh kita berpecah belah, berbeda pandangan terkait dengan orang kafir. Ya, jangankan orang kafir, orang munafik saja kita tidak boleh beda pendapat. Itu teguran Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Harus satu kata, karena orang munafik itu pinter bersilat lidah, pinter merangkai kata, pinter retorika. Kalau kalian tidak satu kata, kalian kalah. Itu diingatkan Allah. Wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah. Ini jangan perhatikan. Sekali orang kena penyakit kemunafikan, selamanya tidak akan mendapatkan hidayah. Selamanya. Itu seperti orang kecanduan. Ya, seperti orang kecanduan. Kemunafikan itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
Kalau sudah sampai kepada tingkat nifak, kemunafikan itu tidak ada ceritanya orang munafik sembuh terus baik Islamnya itu tidak ada. Makanya jadikan diwanti-wanti Rasul berkali-kali itu. Kalau ada tanda-tanda ini segera bersihkan dari dirimu, karena itu tanda kemunafikan. Jangan kamu ikuti. Ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Diingatkan Rasul. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Kalau bicara dia berdusta, kalau berjanji dia mengingkari, kalau dipercaya dia berkhianat. Kalau itu ada dalam dirimu itu segera bersihkan, segera bersihkan. Dibahasakan Allah di sini, aturiduna an tahdu man adallallah. Apakah engkau hendak memberikan hidayah kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah? Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila di sini. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sudah sesatkan dia, maka engkau tidak akan mendapatkan jalan untuknya agar dia mendapatkan hidayah. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul, Ibnu Jurhum dan teman-temannya yang munafik itu mati dalam kondisi munafik. Mati dalam kondisi kafir. Tidak ada yang mendapatkan hidayah kemudian memperbaiki dirinya itu tidak. Maka berhati-hati ya. Tapi ini kemunafikan yang i'tiqadi ya, yang berangkat dari keyakinan. Kemunafikan yang landasannya itu kufur. Bukan kemunafikan yang sifatnya amali, perbuatan, bukan. Ya, kemunafikan yang sifatnya i'tiqad itu sulit disembuhkan. Karena ibarat wadah ya. Ya seperti gelas inilah. Ini sudah ditutup rapat, kemudian digembok. Hati mereka itu dikunci oleh Allah. Sudah tidak mungkin bisa dimasuki kebenaran. Sudah dikunci. Ditutup rapat kemudian dikunci, digembok itu. Sudah tidak bisa. Itu dibahasakan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat. Ya, sehingga sia-sia untuk mengajak mereka dialog, diskusi, tukar pikiran, sia-sia. Maka dari dulu yang namanya orang munafik itu kalau para sahabat bicara dengan mereka, asal sahabat-sahabat Nabi itu tahu persis mereka itu orang munafik, itu bicaranya adalah qaulan baligha. Bukan qaulan layyinan, tapi qaulan baligha. Kata-katanya itu pedes. Bicara dengan orang munafik itu, kata-katanya itu pedes, Pak. Yo kalau ngomong yo ngentel gitu. Sahabat Nabi loh. Enggak ada lembut-lembutnya kalau bicara dengan orang munafik itu. Karena mereka itu musuh dalam selimut. Kalau kita enggak kenceng, enggak kerasi, mereka akan main-main. Mereka akan mencari kesempatan untuk menikam kita. Itu orang munafik. Dan yang seperti itu di negeri kita itu cukup banyak lah. Di negeri kita cukup banyak tokoh-tokoh yang seperti itu. Ya, maka kita juga perlu hati-hati. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Orang munafik itu, semua orang munafik yang punya kemunafikan i'tiqadi punya satu obsesi yang sama. Punya satu keinginan dan cita-cita yang sama, yaitu mengkafirkan kita semua. Mereka ingin kalau kita itu kafir seperti mereka. Kemudian mereka dan kita jadi sama itu. Apa kemudian langkah-langkah yang mereka lakukan? Mereka itu juga, Pak. Mereka itu bergerilya. Di Madinah juga gitu. Awalnya 2-3 orang jadi 40. Jadi 80. Kemudian jadi 300. Jadi kemunafikan itu selain penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dia juga menular. Enggak cuma corona, Pak. Kemunafikan itu menular. Saya kasih contoh aja lah, yang ringan aja ya. Kalau orang sudah wataknya itu malas ngaji. Kemalasannya itu, satu dia akan cari alasan
pembenaran. Yang kedua, dia akan cari teman agar sama dengan dia. Coba cek aja. Dia nggak ingin kemalasannya itu sendirian. Karena untuk mencari pembenaran itu dia butuh teman, butuh dukungan orang lain. Maka dia datangi jenengan. Ya, sampai ini saya ngaji kan. Terus saya ngaji teng Al-Baru. Nah aku leren suwe. Lah ngopo leren? Orang genah lah ustadz kayak orang genah. Golek konco kan? Golek konco. Mungkin sekali gak berhasil, 2 kali, 3 kali, sampai jenengan terpengaruh. Akhirnya sama-sama gak ngaji. Dia merasa sama-sama benar 2 orang ini. Ketika 2 orang ini sudah merasa benar, dia akan nyari yang ketiga, dukungan tambahan. Begitu terus sampai ngumpul membentuk jamaah. Jamaatul malisin. Jamaahnya orang-orang malas itu. Kumpul semua itu. Ya. Itu dari sisi kemalasan. Saya belum mengatakan kemunafikan ya. Jadi kemalasan itu pun nular gitu loh. Kemalasan itu nular. Apalagi sekarang banyak alasannya. Alasan Covid lah, alasan Corona lah, tambah alasan. Sehingga makin menjadi-jadi. Oh ini kan lagi naik di Klaten ini. Udahlah diliburkan dulu. Padahal biasanya juga ngaji. Yang ngusulkan libur itu juga tahu ngaji, tapi paling semangat usul. Karena apa tadi? Dia ingin mendapatkan teman. Dia pengen punya teman yang sama-sama gak ngaji itu loh. Sehingga itu meminimalisir rasa bersalahnya. Sebenarnya dia merasa bersalah ketika gak ngaji itu. Cuma untuk meminimalisirnya itu dia butuh dukungan orang lain. Nak soyo okeh, soyo mantep ini. Jadi kemunafikan, kemalasan itu nular. Kalau dulu para sahabat itu caranya justru dibalik. Handullah itu ketika merasa down, jatuh semangatnya, menurun semangatnya, itu dia tidak datang kepada Abdullah bin Ubay, tapi datang kepada Abu Bakar. Orang yang dia pandang lebih semangat, lebih istiqomah, lebih baik imannya, dia datangi Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saya tuh merasakan seperti ini. Saya tuh kalau di majelis Rasul itu terasa semangat sekali. Kalau ngaji itu Masya Allah, terasa surga itu dekat. Ya, akhirat itu dekat begitu. Sehingga saya itu begitu semangat ketika ngaji bersama Rasulullah. Tapi ketika pulang ketemu anak istri, pelajaran itu semua saya lupakan. Jadi malas. Dia tahu? Itu kan penyakit kita semua tuh. Alhamdulillah ketika cerita seperti itu ternyata yang dia rasakan itu sama yang dirasakan oleh Abu Bakar. Wah, kalau seperti itu saya juga merasakan hal yang sama. Udah ayo kita berangkat, kita temui Rasulullah. Alhamdulillah Abu Bakar mendatangi orang yang paling baik imannya, yaitu Rasulullah. Itu terapi. Jangan justru dibalik, kalau lagi males mencari teman yang males juga. Ketemu klub. Ya. Apa istilah itu? Kunci ketemu gembok. Udah. Iya makin gayeng itu, makin saling dukung-mendukung. Akhirnya malah ramangkat ngaji, malah merasa benar, sik nyalake sik ngaji. Itu penyakit. Yang begitu tuh penyakit. Jadi orang malas itu juga nular. Maka kalau jenengan lagi males itu sebaiknya di rumah aja, tidak usah kemana-mana. Biar gak nular ke temennya itu. Jenengan kalau males kok keluar harus ngobrol sama orang, nanti akan ke situ akan ngajak orang untuk males juga jenengan. Paham Pak ya? Sekarang itu banyak orang yang sebenarnya aslinya males sholat jamaah, malas ngaji, tapi alasannya sok ilmiah. Loh sekarang itu kan musim corona. Agar kita itu mendukung pemerintah agar segera selesai masalah corona ini. Ya, sebaiknya kita taat. Taat pemerintah ya udah usah ngaji dulu, enggak usah jamaah dulu. Padahal selama ini orang tahu jamaah, Pak. Enggak tahu. Tapi nak rapat RT, rapat di kelurahan itu paling nyaring, paling lantang dia bicara.
Saya ketemu model orang-orang seperti itu Pak. Kalau di Pati udah tak lempar sendal orang begitu. Untung di Klaten orangnya halus-halus kan. Kalau di kampung saya tak lempar sendal, cangkemmu kan kamu. Ora tahu ngaji, ora tahu sholat jamaah, ngomong pinter men kayak. Kalau tempat saya orang Pantura kan galak-galak. Biasanya kasar kan orang Pantura ya. Dari sini ngomong cangkemmu itu kan kasar. Oh itu di Pati masih ada yang lebih kasar lagi, cocotmu kan. Biasa orang Pati ngomong begitu. Tapi jangan ditiru. Orang Pantura itu ngomong begitu nggak tersinggung Pak, biasa mawon. Orang sini tuh kan paling banter kan itu, cangkemmu, raimu, tempat saya enggak dapurmu. Jadi watak aslinya dia males, cari pembenaran, cari teman. Orang munafik ya begitu Pak. Tadi 300 orang itu, awalnya kan satu orang, namanya Abdullah bin Ubay. Namanya juga keren Pak, maka jangan tertipu dengan nama. Mending Suhari tapi imannya baik daripada Abdullah. Tapi Rasul munafikin, pemimpinnya orang munafik. Awalnya satu orang, ngojok-ngojoki yang lain, provokasi yang lain. Sampai 300 orang balik ke Madinah, kurang ajar lah itu. Berarti kan hampir sepertiga toh? Enggak toh? Dari 1000 kan? Sepertiganya tuh kembali ke Madinah. Atas provokasi Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan luar biasa itu. Sampai matinya yang namanya Abdullah itu ya gak mendapatkan hidayah. Mati dalam kondisi kafir. Sampai ketika mati Pak, anaknya juga namanya Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi anaknya ini orang yang beriman, sahabat Nabi yang baik. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayah saya telah meninggal. Kalau dalam redaksinya sebenarnya inna abi qad mata, ayahku telah mati, bahasanya gitu Pak. Tidak meninggal, mati bahasanya itu. Karena dia tahu bapaknya kafir. Sudilah kiranya Anda menghadiahkan sorban Anda untuk apa? Kain kafan. Dan mohon juga Anda untuk, yang dihukumi sebagai statusnya Muslim kan Pak, dihukumi statusnya Muslim. Sudilah kiranya Anda itu untuk mensolatkan beliau. Karena dihukumi statusnya Islam kan. Rasul itu karena kebesaran hati ya. Meskipun selama ini beliau tahu dia itu musuh bebuyutan, musuh dalam selimut. Karena di statusi Muslim secara lahiriah itu, maka Rasul itu datang ke rumahnya, memberikan jubahnya untuk kain kafan, hampir mensolatkan Pak. Dan Rasul juga udah bertekad mau berdiri di atas makamnya untuk mendoakan. Hampir saja dilakukan oleh Nabi. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala taqum ala qabrih." Jangan salatkan orang munafik itu. Jangan berdiri di atas kuburnya untuk mendoakan. Tidak boleh. Dilarang. Makanya model-model orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu, meskipun secara status kita hukumi Muslim, tapi secara perlakuan tidak perlu diperlakukan seperti orang Islam. Yo biasa aja mati yo ben mati ini. Ben blusuk kuburan dhewe ini. Rasa diurus. Kalau bahasa kasarnya itu tidak diperlakukan seperti layaknya orang Islam yang baik. Ya keluarganya ngurus ya biarkan, nggak apa-apa, statusnya Islam. Tapi kita tidak ada kewajiban untuk ikut mensolatkan. Tidak ada kewajiban untuk ikut mensolatkan. Termasuk yang sebagian ditanya oleh jamaah itu, kalau orang tidak pernah solat selama hidupnya bagaimana? Termasuk itu. Jenengan mau solatkan ya silahkan, enggak juga tidak apa-apa. Rawajib, dia selama ini nggak solat kok. Paham ya? Ada gento, tukang mabuk. Tiap hari mabuk, tidak pernah sholat. Meskipun statusnya Islam, KTP-nya Islam, jadi kan tidak ada kewajiban mensolatkan.
Wong selama ini dia tidak menghormati syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mau ibadah, tidak pernah mau menegakkan Islam dalam dirinya. Maka yang seperti itu ya tidak ada kewajiban kita untuk mensolatkan. Jelas ya. Ya, itu bagian yang tadi ya. Jadi mereka itu punya keinginan yang sama. Agar kita itu sama-sama kafir seperti mereka. Maka di Indonesia itu pun mereka ya terus bergerak, mengajak, melakukan seminar, nulis buku, gitu Pak. Melakukan siaran radio, ya punya medsos begitu, untuk menyesatkan jenengan. Dan tadi saya katakan, rata-rata mereka itu pintar bicara, ahli retorika, ahli ceramah. Maka kalau kita nggak hati-hati, kita anggap dia itu intelektual, orang pintar lah. Sekarang mereka punya beberapa tempat di Universitas Islam. Mereka membuat kajian, mereka membuat seminar, bahkan ada studi. Tapi aslinya orang munafik, anak-anak gonrohnya, anak-anaknya orang-orang rentalis di Amerika, di Eropa, pulang ke Indonesia untuk menyesatkan jenengan. Banyak sekali di Indonesia begitu, banyak sekali. Jadi kampus-kampus Islam, terutama yang negeri itu banyak. Saya itu bahkan pernah di Jakarta itu sampai ketemu mahasiswi 4 orang. 4 orang. Kerudungan, Pak, kerudungan, tapi pakai salib. Saking errornya itu loh. Kerudungan tapi pakai kalung salib. 4 orang mahasiswi. Mahasiswi Islam di kampus Islam. Kalau dulu IAIN, sekarang UIN Jakarta. Ya kerudungan Pak. Tapi pakai kalung salib. Ya ketika kita tanya, Mbak, orang Islam pakai kalung salib. Ini wujud toleransi. Inilah cara kita berislam. Harus menghormati yang lain, menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika itu dengan cara begini katanya, Pak. Jadi pakai kalung salib itu ya biasa aja. Dan itu dianggap sebagai bukti toleransi. Terus jenengan jawab gimana? Yang begitu jenengan jawab, orang usah dijawab, harus karepmu lah. Karena kalau jenengan jawab, jenengan ajak diskusi, gak bakalan ketemu tadi loh. Siapa yang bisa menunjukkan oleh orang yang sudah disesatkan oleh Allah? Buang-buang waktu ngurusi orang begitu itu, Pak. Ya. Mending ngurusi anak-anak yang lugu, yang masih polos-polos itu, daripada ngurusi orang-orang nggak genah ya. Ngabisin waktu, ngabisin tenaga, udah tidak usah diurus. Nak mereka mau kembali kepada Islam ya alhamdulillah, ndak ya biarin aja. Pilihan hidupnya seperti itu. Dan itu rata-rata seperti itu dulunya santri. Kayaknya aneh lah. Dulunya santri tersesat di kampus Islam. Ketemu dosen-dosen liberal, ketemu dosen-dosen yang dididik orang Yahudi, orang orientalis di kampus Islam. Mereka jenengan gaji dengan pajak jenengan, tapi menyesatkan, memurtadkan anak jenengan. Ya tak? Kan kalau bagian negeri kan yang gaji kan jenengan tak? Jenengan bayari orang untuk menyesatkan anak jenengan sendiri. Meskipun tidak semua kampus Islam begitu, tapi ada. Di jurusan-jurusan tertentu itu yang seperti itu. Saya teruskan. Fala tattakhidu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Di sini jenengan perlu perhatikan betul. Di situ ada larangan, tidak boleh kita menjadikan orang-orang munafik itu sebagai aulia. Aulia itu jamak dari wali, maknanya teman dekat atau teman setia, sahabat karib, pemimpin, orang kepercayaan, kekasih. Tidak boleh. Kalau kita tahu tanda-tanda kemunafikan dalam diri orang itu jelas sekali, maka tidak boleh mereka kita jadikan orang-orang yang statusnya itu aulia. Umpamanya kita jadikan mereka sebagai pemimpin, jelas
tanda kemunafikannya jelas. Suka berbohong, suka berkhianat. Bahkan sholat itu cuma sekedar pencitraan, umpamanya itu ya. Nah, yang begini tidak usah kemudian jadikan pemimpin, udah. Urusan kemudian yang lain milih dan itu di luar tanggung jawab jenengan. Yang penting jenengan nggak milih gitu. Paham kan, masing-masing nanti ditanya di akhirat. Urusan kemudian kenyataannya dia jadi itu bukan urusan jenengan. Dan kalau jadi kemudian jenengan juga sebagai rakyat juga mengikuti aturan, ya itu urusan yang lain. Tapi jenengan tetap diperintahkan oleh Allah, fala tattakhidu minhum awliya. Jangan dia jadikan di antara mereka itu sebagai wali, sebagai kekasih, sebagai orang dekat, kepercayaan, pemimpin termasuk yang mengurusi urusan kalian itu. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikatnya mereka itu kafir. Orang munafik yang i'tiqadi ya. Sekali lagi yang i'tiqadi, yang kemunafikannya itu berangkat dari keyakinan. Tidak ada sedikit pun cahaya Islam dalam dirinya. Makanya seperti itu tidak layak dijadikan sebagai wali, sebagai pemimpin. Fa in tawallau. Makna tawallau ini kalau kita lihat di dalam tafsir, fa in adharul kufra. Jika mereka telah benar-benar menampakkan kekufuran, fakhuduhum, maka siksa mereka. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka. Boleh memerangi mereka sampai mereka terbunuh, boleh. Artinya begini, kalau orang munafik itu selama dia masih menyembunyikan kekufurannya, maka kita wajib perlakukan seperti orang Islam. Tapi kalau mereka sudah menampakkan kekufuran secara terang-terangan, maka boleh diperangi. Paham? Boleh diperangi. Kalau sudah menampakkan kekufurannya secara terang-terangan, berarti ada bukti yang nyata bahwa mereka itu memang orang kafir. Paham ya Pak? Tapi selama mereka masih menyembunyikan kekufuran mereka, mereka masih menampakkan keislaman gitu, maka kita perlakukan selayaknya orang Islam. Urusan hatinya, urusan keyakinannya, itu urusan dia dengan Allah. Kita tidak boleh menghukumi apa yang tersimpan di hati mereka. Wala tattakhidu minhum waliyya wala nasira. Diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di situ, wala tattakhidu minhum, jangan jadikanlah di antara mereka itu waliyan, wali, wala nasiran, dan jangan pula menjadi penolong. Baik, saya kira sampai di ayat 89. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ada pertanyaan? Ibu ada? Ya, biasanya banyak tanya nggak datang? Hah? Nggak berangkat. Ya. Kalau berangkat banyak tanya dilarang. Sekarang nggak berangkat ditanyakan. Cukup, mas-mas, nggak ada pertanyaan? Cukup ya. Baik, jemaah sekalian, kita cukupkan kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, 2 Kamis yang akan datang. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.